Halo guys, kembali lagi dengan gue Han di Bali Reef Tank TV. Hari ini gue mau ngebahas tentang ada dua sistem cara memelihara akuarium air laut. Sistem yang pertama adalah sistem natural. Sistem yang kedua yang gue sebut sebagai sistem high teknologi. Ya, di luar sana mungkin ada banyak sistem, cuma di sini gue bagi ke sistem natural dan high tech. Kira-kira untuk menggambarkan kepada teman-teman semua gambaran besar seperti apa sistem natural, seperti apa sistem high tech. Namun pada kenyataannya waktu menjalankannya, teman-teman bisa improvisasi, bisa mencoba trial and error berbagai macam cara. Karena memang dalam memelihara akuarium air laut tidak ada patokan pasti. Harus begini pasti berhasil, harus begitu pasti berhasil. Karena setiap akuarium air laut sendiri berbeda-beda. Mungkin kondisi akuarium air laut saya dengan kondisi akuarium air laut teman-teman di rumah perlakuannya berbeda, masalahnya berbeda ya. Nah, tapi sebelum gue ngebahas sistem natural dan sistem high tech, gue mau ngajak teman-teman belajar dulu sama-sama kira-kira apa sih yang biasa kita harus perhatikan dalam akuarium air laut yang harus kita kendalikan, yang harus kita jaga. Nah, kira-kira seperti yang di bawah ini. Ya, kita mulai dari nitrat dan fosfat. Nitrat dan fosfat ini biasanya kita butuhkan di bawah 10 ppm untuk nitrat, di bawah 0,1 ppm untuk fosfat. Ya, ini untuk akuarium dengan terumbu karang ya, dengan terumbu karang SPS atau LPS. Untuk ikan mungkin toleransi nitrat bisa lebih tinggi dan fosfat juga bisa lebih tinggi. Ikan masih bisa toleransi. Oke. Nah, nitrat dan fosfat biasanya pada akuarium akan selalu cenderung naik. Kenapa mereka bisa naik? Karena kita memasukkan makanan ke dalam sistem akuarium kita. Nah, makanan itu seperti yang kita sudah pelajari di sirkulasi nitrogen, makanan itu akan dirubah menjadi amoniak, nitrit, dan berujung pada nitrat dan fosfat. Gitu. Jadi selama kita masukin makanan ke dalam sistem akuarium kita, maka nitrat dan fosfat akan terbentuk. Nah, tugas kita itu menjaga agar nitrat dan fosfat tetap rendah. Tugas kita adalah menekan nitrat dan fosfat. Ya, di bawah 10 ppm untuk nitrat dan di bawah 0,1 ppm untuk fosfat. Lalu selanjutnya, ini yang disebut Big 3 biasanya. KH dibutuhkan 8-9 DKH, kalsium 450-450, magnesium 1200-1350. Nah, KH, Ca dan Mg dipakai koral untuk bertumbuh, maka itu mereka akan selalu cenderung menurun karena dipakai. Tugas kita harus menjaga, mendosing atau water change juga bisa untuk menjaga level ini tetap pada levelnya. Ya, begitu juga dengan trace element. Trace element ini akan selalu cenderung menurun.
Jadi tugas kita adalah menjaga level iodin, potasium, iron, dan lain-lain yang masih banyak lagi pada bagian trace element ini. Kita menjaga agar mereka berada di level yang dibutuhkan. Nah, sampai di sini kita masih paham dulu ya. Jadi untuk menjaga air agar terumbu karang kita sehat, ini yang kita harus lakukan. Kita harus menjaga nitrat dan fosfat di bawah level ini. Kita harus menjaga KH, Ca, Mg pada level ini, ya. Dan trace element kita harus menjaganya juga. Banyak sekali di sini trace element, gue nggak bisa sebutin semuanya karena banyak sekali gue sendiri pun nggak hafal, ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu sistem natural dan sistem high tech. Ini gue beri sebutan sistem natural dan beri sebutan sistem high tech. Ini mungkin gue yang bikin sebutannya, tapi ini untuk sama-sama belajar garis besar apa sih yang orang lakukan untuk memelihara terumbu akuarium air laut, ya. Karena pada umumnya biasanya orang kalau pelihara akuarium air laut selalu mau memelihara terumbu. Makanya gue membahas seperti ini. Untuk kalau pelihara fish only mungkin parameternya bisa lebih toleransi ya. Kayak kalsium, magnesium bisa ya tidak terlalu diperhatikan pun nggak masalah gitu. Nitrat mungkin di atas 10 juga ikan nggak masalah. Fosfat di atas 0,1 juga ikan nggak masalah ya. Cuma untuk nitrat dan fosfat kalau tinggi nanti akuariumnya akan cepat berlumut ya. Itu catatan aja. Ya, trace element juga ikan mungkin tidak terpengaruh dengan kurangnya trace element. Tapi untuk terumbu inilah tugas kita. Kita masuk ke sistem natural yang pertama. Ya, sistem natural ini mungkin kalau bisa digambarkan, ini adalah sistem yang mengandalkan water change. Zaman dulu gue pernah punya teman di Australia. Dia terumbunya bisa semakin besar karena gue lihat update-nya dari awal dia pelihara, lalu setelah 6 bulan, 1 tahun terumbunya makin besar. Nah, saat itu gue cukup kagum karena waktu itu gue memelihara terumbu boro-boro makin besar. Untuk bertahan hidup aja susah ya. Nah, setelah gue tanya-tanya, dia melakukan water change. Water change yang dia lakukan menggunakan garam yang diaduk. Garam beli yang bermerek itu branded, banyak merek di luar sana dari yang murah sampai mahal. Dia aduk lalu dia gunakan untuk water change. Kenapa sistemnya bisa berhasil dan bahkan terumbu karangnya bisa terus bertambah besar? Bahkan itu sederhana. Dia rajin melakukan water change. Ingat ya, pesan dari gue, water change tidak boleh banyak-banyak. Untuk akuarium terumbu karang, karena terumbu karang tidak suka dengan perubahan yang drastis, cukuplah 10% setiap minggu. Tapi pastikan setiap minggu, jangan ada bolong. Karena ketika kita bolong 1 minggu, kita melewati kesempatan kita untuk memperbaiki air. Tidak disarankan untuk kalau kita bolong minggu ini, di minggu yang akan datang kita water change 20% karena minggu lalu terlewat. Itu sangat tidak disarankan. Karena perubahan yang drastis buat koral bisa stres dan mungkin bisa mati ya. Oke, sistem natural ini mengandalkan water change. Kita bahas satu persatu. Pada sistem natural,
nitrat dan fosfat ini dikendalikan atau ditekan dengan cara yang natural. Contohnya, perbanyak live rock. Ya, di situ bisa terjadi proses denitrifikasi, bisa menurunkan nitrat. Lalu kita bisa menggunakan makroalga. Makroalga itu bisa menyerap nitrat dan fosfat. Lalu untuk sistem natural kita bisa menggunakan refugium yang di dalamnya diisi pasir yang tebal. Itu juga di dalamnya akan ada bakteri aerob dan anaerob yang bisa menurunkan nitrat dan fosfat. Tapi itu terjadi secara natural dan butuh waktu sampai bakteri benar-benar cukup untuk mengolah nitrat dan fosfat, sampai nitrat dan fosfat bisa turun dengan adanya refugium tersebut. Ya. Nah, sistem natural seperti itu untuk mengendalikan nitrat dan fosfat. Lalu dengan sistem natural, bagaimana sih memperbaiki level KH, kalsium dan magnesium? Nah, yaitu tadi dengan water change. Tapi water change-nya jangan pakai air laut natural atau yang air laut yang kita beli di toko ikan laut. Karena biasanya levelnya ini tidak sempurna. Oleh sebab itu, lebih baik kalian beli garam laut lalu diaduk, karena itu semua garam laut sudah dikondisikan pada level-level yang baik, pada level-level yang memang dibutuhkan. Ya, jadi sistem natural seperti itu. Untuk memperbaiki trace element juga pada sistem natural juga menggunakan water change, mengandalkan water change. Maka dari itu kita disarankan mengaduk garam. Ya, lalu ada juga cerita dari teman di Jepang, banyak hobis yang dengan sistem natural mereka mampu menumbuhkan coral SPS, tapi mereka water change dikit, contohnya seperti segayung atau 2 gayung pada akuarium yang 50-100 liter, dia water change segayung atau 2 gayung setiap 2 hari atau setiap 1 hari. Nah, seperti itu mereka lakukan dan semua elemen ini tercukupi. Jadi water change terus, tapi dikit. Nah, itulah sistem natural. Selanjutnya, untuk sistem high-tech. Nah, sistem high-tech ini mengendalikan nitrat dan fosfat menggunakan obat-obatan. Nitrat ini ada yang menggunakan biopelet. Dan untuk nitrat, ada yang menggunakan Nopox dari salah satu merek yang ada ya, nama produknya Nopox. Untuk fosfat ada yang menggunakan GFO untuk menyerap fosfat. Lalu ada juga obat fosfat remover ya. Dengan seperti itu, sistem high-tech ini kita bisa paksakan. Maksudnya begini, kita bisa memelihara ikan yang banyak. Ikan itu membuat nitrat dan fosfat tinggi karena banyaknya makanan dan kotoran ikan ya. Tapi kita bisa counter nitrat dan fosfat karena semua menggunakan obat. Kita bisa hitung dosisnya. Kalau nitrat dan fosfat tinggi, kita bisa ikutin dosingnya sehingga nitrat dan fosfat tetap terkendali. Makanya sistem high-tech bisa memelihara ikan yang cukup banyak karena kita bisa kendalikan dengan obat. Nah, lalu untuk sistem high-tech, KH, kalsium, dan magnesium semua dites lalu didosing dengan obat-obatan. Ya, biasanya orang ngetes itu minggu ini dites, minggu depan dites, lalu lihat selisihnya. Nah, itulah selisihnya dosis obat yang harus dikasih. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan trace element.
Untuk sistem high-tech, orang akan menambahkan obat-obatan ya untuk mempertahankan elemen-elemen trace element ini. Nah, kira-kira seperti itu sistem high-tech dan sistem natural. Untuk mempertahankan KH dan Ca juga ada yang menggunakan kalsium reaktor. Kalsium reaktor akan menambahkan KH dan Ca dalam proporsi yang balance sehingga tidak ada kemungkinan ketidakseimbangan antara KH, Ca, dan Mg gitu. Nah, untuk sistem high-tech biasanya ada juga yang disarankan melakukan water change juga, karena untuk mengantisipasi parameter yang tidak seimbang. Jadi walaupun di dosing tetap melakukan water change ya, tapi kembali lagi terserah dari teman-teman sistem mana yang kira-kira teman-teman suka. Dan mungkin dari sistem kedua ini teman-teman ada yang suka dengan mengcombine atau mengimprovisasi. It's okay, tidak ada patokan yang baku di sini. Cuma kira-kira seperti itu pada sistem natural, apa yang kita lakukan dengan tugas kita. Sistem high-tech, apa yang kita lakukan dengan tugas kita. Ada satu hal lagi yang mau gue share. Gue mau membagikan bahwa skimmer dapat mengangkat juga trace element kita. Untuk sistem high-tech itu akan aman-aman saja karena trace element kita dosing juga. Namun untuk sistem natural yang kita mengandalkan water change, sebisa mungkin tidak menggunakan skimmer. Loh, kenapa setiap orang menyarankan untuk menggunakan skimmer? Kenapa gue berani ngomong nggak usah mengandalkan skimmer? Yes, karena pada sistem natural ini jika benar-benar dijalankan, kita harus rajin melakukan water change. Jadi jika kita tidak menggunakan skimmer, it's okay, dan trace element kita tetap terjaga, tidak tersedot oleh skimmer. Ya, jadi andai kata kita menggunakan sistem natural, lalu kita menggunakan skimmer, kita hanya melakukan water change, lalu trace element kita tersedot gitu sama skimmer. Ya, akhirnya terumbu kita nggak akan maksimal. Ya, ingat juga sistem natural. Pemeliharaan ikan juga harus dijaga, jangan terlalu banyak ya, karena kita tidak bisa dengan cepat mengendalikan nitrat dan fosfat karena sistem natural ini. Oleh karena itu sistem natural tidak bisa terlalu pelihara ikan terlalu banyak. Sistem high-tech boleh saja karena nitrat dan fosfat dikendalikan oleh obat-obatan. Ya, seperti itu aja sistem natural dan high-tech hari ini yang kita bahas. Semoga yang dibahas ini bisa membantu teman-teman untuk lebih lagi mengerti, dan akhirnya terumbu kalian bisa sehat, bahkan bisa bertambah banyak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih, happy reefing!